Pukul 11.30 malam, sebuah mobil elf berwarna putih gading melaju perlahan membelah jalan panjang menuju Kota Baru, Kalimantan. Jalanan itu sunyi, terlalu sunyi untuk ukuran jalur antar kota. Lampu depan mobil menjadi satu-satunya sumber cahaya yang menembus gelap, menyapu aspal yang tampak lembab seperti baru saja disiram hujan. Di kiri dan kanan, hutan berdiri rapat seperti tembok hitam yang tak berujung. Pohon-pohon tinggi menjulang, cabangnya saling berkelindan, menutup langit sehingga cahaya bulan pun nyaris tak terlihat. Kabut tipis mulai turun, melayang rendah di antara batang-batang pohon. Di dalam mobil elf itu ada 10 orang, 8 penumpang, 1 sopir, dan 1 kenek. Suasana di dalam kendaraan tidak seramai biasanya. Malam telah membuat semua orang lebih banyak diam. Sopirnya, Pak Rahman, pria berusia sekitar 45 tahun, sudah puluhan kali menempuh rute ini. Tangannya cekatan di setir, matanya terbiasa membaca jalan. Tapi malam itu, sesuatu terasa berbeda. Kelopak matanya berat dan kantuk datang lebih cepat dari biasanya. Ia menguap untuk kesekian kali. Di sampingnya, Jali, kenek muda yang baru 2 tahun bekerja, melirik khawatir. "Pak, kalau capek kita berhenti dulu aja." Pak Rahman menggeleng pelan. "Tanggung, kita sudah dekat Kota Baru harusnya." "Harusnya," gumam Jali agak pelan. Di bangku penumpang suasana setengah terlelap. Sepasang suami istri muda saling bersandar. 2 pemuda di bangku belakang sibuk dengan ponsel, meski layar mereka berkali-kali menunjukkan tulisan tidak ada sinyal. Seorang bapak setengah baya duduk tegak dengan koper di kakinya. Matanya terpejam tapi wajahnya seperti orang yang tidak benar-benar tidur. Di sisi kiri tengah, seorang nenek tua, Nenek Mina, tampak gelisah. Ia duduk berdampingan dengan cucunya, Ratri, seorang mahasiswi berusia 21 tahun. "Nak," bisik Nenek Mina pelan. Ratri menoleh. "Kenapa, Nek?" "Nenek kebelet sekali, sudah nggak kuat." Ratri langsung terlihat cemas. Ia berdiri perlahan sambil berpegangan pada sandaran kursi, lalu berjalan ke depan. "Pak," katanya hati-hati, "bisa berhenti sebentar? Nenek saya mau ke toilet." Pak Rahman menatap dari kaca spion. Wajahnya lelah, tapi matanya tetap waspada. "Aduh Mbak, ini tengah hutan, gelap sekali. Nanti kalau ada warung atau tempat istirahat saya berhentikan." "Ini sudah darurat Pak," kata Ratri, suaranya lebih mendesak. Pak Rahman menghela napas panjang. Ia melirik kanan kiri, hanya gelap. Tak ada rumah, tak ada lampu, bahkan tak ada suara apapun dari luar. "Saya takut berhenti sembarangan di sini," katanya akhirnya. "Sedikit lagi ya, kita cari tempat yang ada lampunya." Ratri terdiam sejenak, lalu mengangguk. Ia kembali ke tempat duduknya. "Nenek tahan ya," bisiknya. Nenek Mina hanya mengangguk, meski wajahnya tampak sangat kesakitan. Mobil terus melaju. Namun semakin lama, suasana semakin aneh. Biasanya, di jalur ini ada beberapa penanda jalan, jembatan kecil, papan arah yang cukup jelas, bahkan pos penjagaan kosong. Tapi malam ini, semuanya seperti hilang. Jalan terasa terlalu panjang dan lurus, tanpa tanda-tanda yang familiar. Jali mulai gelisah. "Pak," katanya pelan, "ini kita sudah lewat jembatan kecil belum sih?" Pak Rahman mengernyit. "Harusnya sudah. Tapi kok saya nggak lihat?" Pak Rahman tidak langsung menjawab. Ia mencoba mengingat. Benar, harusnya ada jembatan. Tapi sejak tadi, yang ia lihat hanya jalan lurus yang sama, seperti diulang tanpa perubahan. Ia menelan ludah. "Perasaan saya juga agak aneh," katanya akhirnya. "Kayak bukan jalur biasa." Suasana di dalam mobil mendadak terasa lebih berat. Tiba-tiba, dari kejauhan muncul sesuatu. Sebuah cahaya. Awalnya kecil, seperti titik kuning samar di ujung jalan. Tapi semakin lama, cahaya itu makin jelas. Ada beberapa lampu, ada bangunan, ada halaman luas yang tampak seperti tempat peristirahatan. "Itu, ada tempat!" seru salah satu penumpang. Ratri langsung menoleh. "Pak, di depan!" Jali tersenyum lega. "Nah, ketemu juga." Pak Rahman mengurangi kecepatan. Namun entah kenapa, saat mobil semakin mendekat, perasaan tidak nyaman justru makin kuat. Lampu-lampu di tempat itu berwarna kuning pucat. Tidak terang,
tapi cukup untuk menerangi halaman luas yang kosong. Anehnya, tidak ada kendaraan lain di sana. Sepi amat, gumam salah satu pemuda. Jam segini mungkin sudah sepi, jawab yang lain, meski terdengar ragu. Mobil elf masuk ke halaman dan berhenti tepat di depan sebuah warung makan sederhana. Mesin dimatikan. Hening. Bukan sekadar hening biasa. Hening yang terasa menekan, seolah suara pun enggan muncul di tempat itu. "Silakan yang mau ke toilet cepat," kata Jali sambil membuka pintu. Nenek Mina turun lebih dulu, dibantu Ratri. Penumpang lain ikut turun untuk meregangkan kaki. Udara malam terasa dingin, tapi anehnya tidak segar. Lebih seperti udara yang terlalu lama terkurung. Pak Rahman berdiri di samping mobil. Ia menatap bangunan warung itu. Di teras, ada 3 orang. Seorang perempuan paruh baya di balik meja, seorang laki-laki tua duduk diam, dan seorang gadis muda berdiri di dekat dapur. Mereka semua diam. Tidak ada yang menyapa. Tidak ada yang tersenyum. Mereka hanya menatap. Tatapan yang datar. Tatapan yang terlalu tenang. Seolah mereka sudah menunggu. Ratri menuntun neneknya ke arah bangunan kecil bertuliskan WC di sisi kiri. Jalannya berbatu, sedikit licin. Di belakang WC itu, tampak semak-semak gelap yang lebih pekat dari bayangan malam. Di teras, penumpang lain mulai duduk atau berdiri. Pak Rahman mendekati meja. "Bu, kopi 1?" katanya. Perempuan itu tidak menjawab. Ia hanya berbalik, mengambil cangkil, lalu mulai membuat kopi. Gerakannya pelan, terlalu pelan. Pak Rahman berdiri menunggu. Ia merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, seperti sedang berdiri di tempat yang seharusnya tidak ada. Angin bertiup pelan, membawa aroma bunga. Harum, terlalu harum untuk tengah hutan. Pak Rahman menoleh ke halaman. Lampu-lampu tetap menyala. Penumpang bergerak pelan. Dan untuk sesaat, ia merasa mereka tidak benar-benar sendirian di tempat itu. Halaman tempat peristirahatan itu terasa lebih luas dari yang terlihat dari kejauhan. Tanahnya padat, seperti pernah diratakan dengan rapi, tapi tidak ada bekas kendaraan lain selain jejak ban mobil elf yang baru saja berhenti. Lampu-lampu gantung menggantung rendah, memancarkan cahaya kuning pucat yang membuat bayangan tampak lebih panjang dari seharusnya. Udara di sana terasa aneh, tidak sepenuhnya dingin, tidak juga hangat, tapi ada sesuatu yang membuat napas terasa berat, seperti menghirup udara yang terlalu lama diam. Ratri membantu nenek Mina berjalan menuju WC di sisi kiri bangunan. Jalannya berupa batu-batu pipih yang tertanam di tanah, licin oleh embun malam. "Hati-hati, Nek," katanya pelan. Nenek Mina mengangguk, wajahnya menahan. "Cepat ya, Nak, nenek sudah tidak kuat." Bangunan WC itu kecil, berdinding semen kusam dengan pintu kayu yang sedikit mengelupas. Lampu di atasnya berkedip pelan, seolah tak stabil. Di sekelilingnya, semak-semak tumbuh rapat, dan di balik itu, hanya gelap pekat yang tak bisa ditembus pandangan. Ratri membuka pintu. Anehnya, bagian dalam WC itu bersih, terlalu bersih untuk tempat di tengah hutan. Lantainya kering, bahkan tercium aroma wangi samar seperti bunga melati. "Nek, masuk dulu," katanya. Nenek Mina segera masuk, menutup pintu. Ratri menunggu di luar sambil memeluk lengannya sendiri. Ia mulai menyadari sesuatu. Tidak ada suara. Biasanya di tempat seperti ini pasti ada suara serangga malam atau setidaknya angin yang menggesek daun. Tapi di sini tidak ada apa-apa. Bahkan langkah kaki pun terasa terlalu pelan. Ratri menoleh ke arah warung. Lampu-lampu tetap menyala. Orang-orang masih di sana. Tapi entah kenapa, dari jarak ini, semuanya tampak seperti bergerak lambat, seolah waktu di tempat itu tidak berjalan seperti biasa. "Tri," suara neneknya memanggil dari dalam. "Iya, Nek." "Airnya dingin sekali." "Ya sudah, cepat saja, Nek." Ratri kembali berdiri menunggu. Beberapa detik, lalu 1 menit. Kemudian, "Aneh," gumamnya. Ia merasa seperti ada yang memperhatikannya. Perlahan, ia menoleh ke belakang. Dan disitulah ia melihatnya. Seorang perempuan berdiri tidak jauh dari semak-semak.
Perempuan itu memakai kebaya sederhana berwarna pucat. Rambutnya panjang terurai, wajahnya tenang, tapi terlalu pucat untuk ukuran manusia biasa. Ratri tersentak. Ibu?" Perempuan itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Ratri dengan mata yang dalam. Tatapan yang membuat Ratri merasakan dingin menjalar dari tengkuk ke punggung. "Kamu dari mana?" tanya perempuan itu pelan. Suaranya lembut, tapi terdengar seperti bergema. "Kami dari perjalanan, Bu. Mau ke Kota Baru," jawab Ratri, sedikit gugup. Perempuan itu menggeleng pelan. "Kalian tidak seharusnya berhenti di sini." Jantung Ratri berdegup lebih cepat. "Maksudnya?" Perempuan itu melangkah mendekat sedikit. Langkahnya ringan, nyaris tanpa suara. "Tempat ini bukan untuk kalian," katanya. "Sebentar lagi, semuanya akan tutup." "Apa yang tutup?" Ratri mulai bingung. Perempuan itu tidak menjawab langsung. Ia hanya menatap ke arah warung, lalu kembali ke Ratri. "Kalian harus pergi, sekarang." Nada suaranya berubah. Tidak lagi sekadar peringatan, tapi perintah. Ratri merasa bulu kuduknya berdiri. "Tapi, nenek saya, tunggu saja di luar. Jangan lama." Perempuan itu menatap Ratri dalam-dalam. Dan untuk sesaat, Ratri merasa seperti sedang dilihat oleh sesuatu yang bukan manusia. Pintu WC terbuka. Nenek Mina keluar sambil menarik nafas lega. "Aduh, akhirnya." Ratri langsung menghampiri. "Sudah, Nek, kita cepat kembali ke mobil." Nenek Mina mengangguk, tapi kemudian berhenti. Itu siapa?" Ratri menoleh. Perempuan tadi masih berdiri di sana, tapi sekarang ia tampak lebih jauh, padahal tadi jaraknya dekat. Perempuan itu tersenyum tipis. "Cepat pergi," katanya sekali lagi. Ratri menelan ludah. "Iya, Bu, terima kasih." Ia segera menggandeng neneknya kembali ke arah mobil. Namun karena terburu-buru, tanpa sadar, tas kresek yang ia bawa berisi baju ganti nenek terlepas dari tangannya dan jatuh di dekat semak-semak. Ratri tidak menyadarinya. Sementara itu, di warung, Pak Rahman menerima secangkir kopi dari penjaga. Kopi hitam pekat, mengepul panas. "Berapa, Bu?" tanyanya. Perempuan itu menyebutkan harga. Pak Rahman merogoh uang dari saku, menyerahkannya. Penjaga itu mengambil uangnya, lalu memberikan kembalian. Tangannya dingin, sangat dingin. Pak Rahman sedikit tersentak saat jari mereka bersentuhan. Ia tidak berkata apa-apa, hanya mengambil kembalian dan langsung meminum kopinya. Rasanya aneh, tidak pahit, tidak manis. Seperti air yang diberi rasa samar, tapi sulit dijelaskan. Di belakangnya, penumpang lain mulai kembali ke mobil satu persatu. "Ayo, sudah," kata Jali. "Kita lanjut saja." Pak Rahman mengangguk. Ia menoleh sekali lagi ke arah warung. Ketiga orang itu masih di sana, diam, menatap. Seolah tidak pernah bergerak sejak tadi. Sesuatu terasa salah, sangat salah. "Jal," bisik Pak Rahman pelan saat mereka berjalan ke mobil. "Perasaan saya makin gak enak." Jali menatapnya. "Saya juga, Pak. Ini tempat apa ya?" Jali tidak menjawab. Karena ia sendiri tidak tahu. Semua penumpang sudah naik. Ratri membantu neneknya duduk. Ia masih memikirkan perempuan tadi. Ada sesuatu dalam tatapan itu yang tidak bisa ia lupakan. Mesin mobil dinyalakan. Lampu depan menyala kembali. Pak Rahman menarik napas panjang. Bismillah. Mobil elf perlahan keluar dari halaman. Saat mereka menjauh, tidak ada satupun dari mereka yang melihat bahwa lampu-lampu di tempat peristirahatan itu mulai redup satu persatu. Dan sosok perempuan berkebaya itu berdiri di tepi jalan, menatap mobil mereka pergi. Dengan senyum yang perlahan memudar. Mobil elf kembali melaju meninggalkan tempat peristirahatan itu. Lampu-lampu kuning yang tadi terlihat jelas kini perlahan menjauh, lalu menghilang di telan gelap. Tidak ada satupun yang berbicara selama beberapa menit pertama. Seolah semua penumpang merasakan hal yang sama. Sesuatu yang aneh, tapi tidak bisa dijelaskan. Pak Rahman memegang setir lebih erat dari biasanya. Matanya kini terasa lebih segar setelah minum kopi. Tapi bukan segar yang nyaman, lebih seperti terjaga karena ada sesuatu yang mengganggu di dalam pikirannya.
"Jal," katanya pelan. "Iya Pak, kamu lihat nggak tadi orang-orang di warung itu?" Jali mengangguk. "Lihat Pak. Aneh nggak menurutmu?" Jali terdiam sejenak sebelum menjawab. "Aneh? Kenapa nggak ada suara sama sekali ya?" "Iya, itu juga yang saya rasain." Pak Rahman menghela napas. Ia melirik kaca spion. Semua penumpang tampak sudah kembali duduk di tempat masing-masing. Beberapa mulai tertidur lagi. Nenek Mina terlihat lebih tenang setelah ke toilet. Ratri duduk di sampingnya, tapi wajahnya tampak masih tegang. Sementara itu, di dalam pikirannya sendiri, Pak Rahman mulai mengingat sesuatu. Uang kembalian. Ia belum sempat memeriksanya. Dengan satu tangan tetap di setir, ia merogoh saku celananya dan mengeluarkan uang tadi. Ia melirik sekilas. Bukan rupiah. Alisnya langsung berkerut. Uang itu berbentuk seperti kertas, tapi bahannya terasa lebih tebal. Warnanya agak pudar dengan gambar wajah seseorang yang tidak dikenalnya. Wajah itu memakai mahkota dengan ukiran yang rumit. "Apa ini?" gumamnya pelan. "Kenapa Pak?" tanya Jali. Pak Rahman menyerahkan uang itu. Jali melihatnya, lalu langsung mengernyit. "Ini bukan uang Indonesia." "Iya, tapi tadi saya bayar pakai uang biasa." Jali membolak-balik uang itu. "Ini kayak uang luar negeri, tapi tadi saya nggak sadar dikasih ini." Jali menelan ludah. "Pak, jangan-jangan..." Ia tidak melanjutkan. Pak Rahman langsung menyambar kembali uang itu dan memasukkannya ke saku. "Sudah, nanti saja dipikirkan." Namun dalam hatinya, rasa tidak enak itu semakin kuat. Mobil terus melaju. Jalan masih sama, gelap, panjang, dan sepi. Namun kali ini, suasananya terasa berbeda. Lebih berat, seperti ada sesuatu yang ikut bersama mereka. Di bangku tengah, Ratri mencoba menenangkan diri. Ia memandangi jendela, tapi yang terlihat hanya bayangan pohon yang bergerak lambat. "Nek," katanya pelan. "Iya nak, tadi waktu di WC ada ibu-ibu." "Ibu-ibu?" "Iya, dia bilang kita harus cepat pergi dari situ." Nenek Mina mengernyit. "Kenapa?" Katanya, "Tempat itu bukan untuk kita." Nenek Mina terdiam. Ia memandangi cucunya, lalu berkata pelan, "Kamu nggak salah dengar." Ratri menggeleng. "Enggak, Nek." Nenek Mina menarik napas dalam-dalam. "Tadi, waktu di dalam, Nenek juga merasa aneh." "Aneh gimana?" "Airnya dingin sekali, tapi bukan dingin biasa. Seperti air yang tidak pernah terkena matahari." Ratri merinding. Ia ingin berkata sesuatu, tapi urung. Ia memilih diam. Di bangku belakang, salah satu pemuda mulai gelisah. Sinyal masih nggak ada ya," katanya. "Dari tadi nggak ada," jawab temannya. "Padahal biasanya di jalur ini masih dapat." "Iya." Bapak setengah baya yang duduk di dekat mereka membuka mata perlahan. Ia belum tidur sepenuhnya sejak tadi. Ia memandang ke depan, matanya tajam, seperti sedang memperhatikan sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Sementara itu, di depan, Pak Rahman mulai merasa ada yang janggal. "Jal," katanya lagi. "Iya? Kamu merasa nggak? Penumpang kita kayaknya lebih banyak." Jali langsung menoleh cepat. "Maksudnya?" Pak Rahman menghela napas. "Entah, perasaan saja." Jali menoleh ke belakang. Ia menghitung. 1, 2, 3, 8. Sama seperti awal. Ia menghela napas lega. "Masih sama, Pak." Pak Rahman mengangguk, tapi wajahnya belum sepenuhnya tenang. "Perasaan saya tadi seperti ada satu lagi." Jali mencoba tertawa kecil. "Mungkin karena capek saja, Pak." "Iya, mungkin." Namun di dalam hatinya, Pak Rahman tahu perasaan itu tidak datang tanpa alasan. Mobil terus melaju, dan tanpa mereka sadari, di kursi paling belakang, di pojok, ada sesuatu yang tidak bergerak. Tidak terlihat jelas, seperti bayangan. Tapi bukan bayangan biasa. Waktu terasa berjalan lebih lambat. Udara di dalam mobil mulai terasa dingin. Tidak ada yang menyadari perubahan itu secara langsung, tapi semua mulai merasa tidak nyaman. Beberapa penumpang menggigil ringan. "AC-nya dingin banget ya," kata salah satu penumpang. "AC-nya kan biasa saja," jawab yang lain. Jali memeriksa. "AC-nya normal kok."
Namun dingin itu tetap ada. Dingin yang tidak berasal dari mesin. Dingin yang merayap. Pak Rahman menguatkan diri. Ia menyalakan radio. Suara musik lama mengalun pelan, mencoba mengisi keheningan. Tapi anehnya, suara itu terdengar seperti jauh, seperti berasal dari tempat lain. Radio ini kenapa ya? Gumamnya. Jali tidak menjawab. Ia mulai merasakan sesuatu juga. Perasaan diawasi. Perasaan tidak sendirian. Di kaca depan, untuk sesaat, Pak Rahman merasa melihat bayangan melintas. Cepat, seperti seseorang berdiri di tengah jalan, lalu hilang. Ia langsung mengerem sedikit. "Kenapa, Pak?" tanya Jali kaget. "Kayak ada orang." "Mana?" Pak Rahman menatap ke depan. Kosong. Tidak ada apa-apa. Ia menggeleng pelan. Mungkin salah lihat. Jali menelan ludah. "Pak, iya? Kita ini masih di jalur yang benar kan?" Pertanyaan itu menggantung di udara. Pak Rahman tidak langsung menjawab. Ia menatap jalan. Gelap, sepi, tanpa tanda. Akhirnya ia berkata pelan, "Saya juga nggak yakin." Suasana kembali sunyi. Mobil terus melaju. Dan malam itu, tanpa mereka sadari, mereka tidak lagi berada di jalan yang seharusnya. Suasana di dalam mobil Elf semakin terasa ganjil. Mesin masih meraung halus, roda terus berputar di atas aspal gelap, namun tidak ada satupun tanda jalan yang familiar. Tidak ada papan penunjuk arah, tidak ada lampu desa, bahkan tidak ada tikungan yang biasanya menjadi penanda mereka sudah mendekati wilayah tertentu. Hanya jalan lurus, panjang, dan sunyi. Pak Rahman mulai berkeringat dingin meskipun udara di dalam mobil terasa dingin menusuk. Ia menatap lurus ke depan, seolah takut jika ia mengalihkan pandangan sedikit saja, sesuatu akan muncul. "Jal," suaranya lebih pelan dari sebelumnya. "Iya, Pak. Coba kamu hitung lagi penumpang." Jali langsung menoleh ke belakang. Kali ini ia menghitung dengan lebih teliti. 1, 2, 3. Ia berhenti, mengernyit, lalu menghitung ulang. 1, 2, 3. Wajahnya berubah. "Pak, ada apa?" "Kayaknya benar kata Bapak." Pak Rahman menelan ludah. "Berapa?" Jali menjawab dengan suara hampir berbisik. 9. Jantung Pak Rahman seperti berhenti sesaat. "Awalnya 8 kan?" "Iya. Sekarang 9. Jali mengangguk pelan. "Yang satu lagi siapa?" Mereka berdua terdiam. Perlahan Pak Rahman menatap kaca spion. Ia mencoba melihat wajah-wajah di belakang. Satu persatu. Nenek Mina dan Ratri. Sepasang suami istri. 2 pemuda. Ibu dengan tas kain. Bapak setengah baya. Dan seseorang duduk di bangku belakang, dekat jendela. Kepalanya tertunduk. Tidak bergerak. Pak Rahman mengernyit. "Jal, itu siapa?" Jali ikut melihat. Wajahnya langsung pucat. "Saya nggak ingat dia naik, Pak." Sosok itu tampak seperti laki-laki, memakai pakaian biasa, namun warnanya sulit dikenali karena gelap. Rambutnya agak panjang, menutupi sebagian wajah. Yang paling aneh, tidak ada satupun penumpang lain yang memperhatikannya. Seolah kehadirannya normal, padahal jelas tidak. "Bangunin penumpang lain," bisik Pak Rahman. Jali berdiri pelan, berjalan ke tengah. "Mas, Mbak, bangun sebentar," katanya. Beberapa penumpang mulai terbangun. "Ada apa?" tanya salah satu pemuda. "Kita mau cek penumpang," kata Jali gugup. "Cek apa?" "Jumlahnya." Semua mulai saling berpandangan. "Memangnya kenapa?" tanya ibu dengan tas kain. Jali menelan ludah. "Kayaknya ada yang nambah." Suasana langsung berubah. "Apa maksudnya nambah?" kata suami dari pasangan muda. "Kita awalnya 8 penumpang kan?" "Iya, sekarang 9. Semua langsung menoleh ke sekeliling. Mata mereka bergerak cepat, mencoba mengenali satu sama lain. "Ini siapa semua?" tanya salah satu pemuda. Mereka mulai saling menyebutkan. "Saya dari Banjarmasin. Saya dari Kota Baru. Saya sama istri. Saya..." Namun saat mereka mencoba memastikan satu persatu, semua pandangan akhirnya tertuju ke belakang, ke sosok yang duduk diam itu. "Dia siapa?" tanya Ratri pelan. Tidak ada yang menjawab.
Semua hanya saling memandang. Bapak setengah baya yang sejak tadi diam perlahan membuka matanya. Ia langsung melihat ke arah sosok itu. Tatapannya berubah. Serius. Dia, katanya pelan. Semua menoleh ke arahnya. Dia bukan dari tadi ikut kalian. Jantung semua orang berdegup lebih cepat. Pak Rahman dari depan langsung bersuara. Bapak tahu siapa dia? Bapak itu tidak langsung menjawab. Ia bangkit perlahan dari kursinya. Langkahnya tenang, namun sorot matanya tajam. Ia berjalan ke arah belakang, mendekati sosok itu. Semua menahan napas. Jali bahkan tidak berani bergerak. Bapak itu berhenti tepat di depan sosok misterius tersebut. "Mas," katanya pelan, "turun." Tidak ada jawaban. Sosok itu tetap diam. Kepalanya tertunduk, tidak bergerak sedikit pun. "Mas," ulang bapak itu, kali ini lebih tegas. Tiba-tiba, sosok itu mengangkat kepalanya. Perlahan, sangat perlahan. Semua yang melihat langsung merasakan sesuatu yang tidak wajar. Wajahnya pucat, matanya gelap. Bukan sekadar gelap karena bayangan, tapi seperti tidak ada pantulan cahaya sama sekali. Kosong. Beberapa penumpang langsung mundur ketakutan. "Ya Allah," bisik seseorang. Namun bapak setengah baya itu tetap berdiri. Tatapannya tidak goyah. "Kamu bukan ikut dari awal," katanya tegas. "Turun di depan." Sosok itu tidak menjawab. Namun perlahan, ia berdiri. Gerakannya kaku, seperti tubuh yang jarang digunakan. Mobil terasa semakin dingin. Pak Rahman merasakan tangannya gemetar di setir. "Pak," bisik Jali, "kita berhenti saja." "Jangan dulu." Bapak itu kembali berbicara. "Di depan ada perempatan. Kamu turun di sana." Sosok itu menoleh ke arah bapak itu. Lalu, untuk pertama kalinya, ia tersenyum. Senyum yang tidak seharusnya ada di wajah manusia. Tipis, panjang, dan tidak menyentuh matanya. Ratri langsung memegang tangan neneknya erat-erat. "Ini apa, Nek?" Nenek Mina hanya bisa berzikir pelan. Mobil terus melaju. Tak lama kemudian, benar saja, di depan tampak perempatan jalan. Lampu jalan berdiri di tengah, menyala redup. Pak Rahman langsung memperlambat mobil. Bapak setengah baya itu berkata pelan, "Berhenti di sini." Mobil berhenti. Pintu dibuka. Sosok itu berjalan turun. Langkahnya pelan. Saat kakinya menyentuh tanah, untuk sesaat, lampu di perempatan berkedip. Dan sosok itu menghilang dalam gelap. Begitu saja, tanpa suara, tanpa jejak. Semua orang terdiam. Tidak ada yang berani bicara. Beberapa detik, lalu bapak setengah baya itu berkata, "Kalian salah jalan." Pak Rahman langsung menoleh. "Maksudnya, Pak?" Bapak itu menatap lurus ke depan. "Ini bukan jalur kalian." Jantung Pak Rahman berdegup keras. "Lalu, kita harus bagaimana?" Bapak itu menunjuk ke depan. "Jalan lurus saja." Semua mendengarkan. "Kalau nanti kalian menemukan hutan bambu." Ia berhenti sejenak, lalu berkata dengan suara yang lebih berat, "Belok kiri." Suasana kembali sunyi. Dan untuk pertama kalinya malam itu, semua penumpang benar-benar sadar. Mereka sedang tersesat. Pintu mobil kembali tertutup. Pak Rahman tidak langsung menginjak gas. Tangannya masih menggenggam setir dengan kuat, namun tubuhnya terasa kaku. Jantungnya berdetak cepat, dan pikirannya dipenuhi satu pertanyaan yang sama. Apa yang baru saja terjadi? Di belakang, suasana mencekam. Tidak ada yang berbicara, bahkan suara napas pun terasa terlalu keras untuk diucapkan. Sosok yang tadi turun benar-benar menghilang. Bukan berjalan menjauh, bukan masuk ke semak, tapi seperti lenyap di telan gelap. Pak Rahman menelan ludah. "Jal," suaranya serak. "Iya, Pak." "Kamu lihat tadi?" Jali mengangguk pelan. "Saya lihat, Pak." "Itu manusia?" Jali tidak menjawab. Ia hanya menatap ke depan, wajahnya pucat. Bapak setengah baya yang tadi berdiri kini sudah kembali ke kursinya. Wajahnya tetap tenang, namun sorot matanya berbeda.
lebih dalam, lebih tajam, seperti seseorang yang memahami sesuatu yang tidak dipahami orang lain. "Pak," kata Pak Rahman hati-hati. "Bapak tadi bilang kita salah jalan." Bapak itu mengangguk. "Iya, ini kita di mana sebenarnya?" Bapak itu tidak langsung menjawab. Ia memandang keluar jendela. Gelap, namun seolah ia melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh yang lain. "Kalian sudah masuk terlalu jauh," katanya pelan. Kalimat itu membuat bulu kuduk semua orang berdiri. "Maksudnya terlalu jauh bagaimana, Pak?" tanya Ratri dengan suara bergetar. Bapak itu menoleh ke arah mereka. Tempat tadi bukan tempat biasa. Semua langsung teringat warung itu. Lampu kuning, orang-orang diam, suasana yang menekan. "Lalu ini?" tanya salah satu pemuda. Bapak itu menarik nafas panjang. "Ini jalan yang tidak seharusnya dilewati manusia." Sunyi. Tidak ada yang berani membantah. Pak Rahman menutup matanya sejenak, lalu menarik nafas dalam. "Pak, tolong bantu kami. Saya harus membawa mereka sampai tujuan." Bapak itu menatapnya. Untuk pertama kalinya, ada sedikit ekspresi di wajahnya. Bukan takut, tapi seperti prihatin. "Kalau kalian mau keluar," katanya. Semua langsung memperhatikan. "Jangan berhenti lagi dimanapun." Pak Rahman mengangguk cepat. "Iya, Pak. Jalan lurus saja." "Iya. Nanti kalian akan melihat hutan bambu." Semua menahan nafas. Kalau sudah sampai di sana, suara bapak itu menjadi lebih pelan, namun tegas. "Belok kiri." "Kenapa kiri, Pak?" tanya Jali. Bapak itu tidak langsung menjawab. Ia hanya berkata, "Kalau kalian belok kanan, kalian tidak akan kembali." Kalimat itu seperti menghantam seluruh isi mobil. Tidak ada yang berani bicara lagi. Pak Rahman akhirnya menginjak gas. Mobil bergerak perlahan, meninggalkan perempatan itu. Lampu redup di belakang perlahan menghilang. Mereka kembali masuk ke jalan gelap. Namun kali ini, perasaan mereka berbeda. Sekarang mereka tahu, mereka tersesat, dan bukan tersesat biasa. Beberapa menit berlalu, jalan masih sunyi, namun sesuatu mulai berubah. Udara semakin dingin, bukan dingin malam biasa, tapi dingin yang menusuk sampai ke tulang. Beberapa penumpang mulai menggosok tangan mereka. "Kenapa dingin banget?" bisik ibu dengan tas kain. "AC-nya dimatiin aja, Jal," kata Pak Rahman. "Sudah mati, Pak." Pak Rahman terdiam. Berarti dingin ini bukan dari AC. Di bangku tengah, Nenek Mina mulai berzikir pelan. Ratri memegang tangannya erat. "Nek, kita bakal baik-baik saja kan?" Nenek itu tidak langsung menjawab. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. "Pak, kita ini benar-benar masuk ke sana?" Bapak itu tidak menjawab langsung. Ia hanya berkata, "Kalian sudah melihat gerbangnya." Semua langsung teringat warung tadi, tempat peristirahatan itu. Lampu-lampu kuning, orang-orang diam. "Itu," bisik Ratri. "Iya," kata bapak itu salah satu pintunya." Mobil terus melaju, dan semakin lama kabut mulai muncul. Awalnya tipis, lalu semakin tebal. Lampu depan mobil hanya mampu menembus beberapa meter ke depan. "Pak, ini kabut dari mana?" tanya Jali. Bapak Rahman menggeleng. "Nggak tahu." Kabut itu terasa aneh. Tidak bergerak seperti kabut biasa, lebih seperti mengikuti. Di luar, bayangan pohon mulai tampak berbeda. Beberapa tampak bengkok, beberapa seperti bergerak. Namun ketika diperhatikan, diam. "Jangan lihat keluar terlalu lama," kata bapak itu tiba-tiba. Semua langsung menunduk. "Kenapa, Pak?" "Karena tidak semua yang kalian lihat benar-benar pohon." Kalimat itu membuat semua orang langsung menahan napas. Ratri menutup mata. Ia tidak berani melihat keluar lagi. Mobil terus melaju. Dalam diam. Dalam ketegangan. Dalam ketakutan yang perlahan tumbuh. Dan di kejauhan, mulai terlihat sesuatu. Bayangan panjang, tinggi, rapat, seperti dinding. "Pak," kata Jali pelan. Pak Rahman menyipitkan mata. Itu semakin dekat, semakin jelas. Hutan bambu, tinggi,
rapat, bergoyang pelan tanpa suara. Pak Rahman langsung teringat. Belok kiri. Ia menelan ludah. Di depan, jalan mulai bercabang. Kiri dan kanan. Semua menahan napas. Keputusan itu akan menentukan apakah mereka bisa kembali atau hilang selamanya. Kabut semakin tebal saat mobil elf mendekati hutan bambu. Lampu depan hanya mampu menembus beberapa meter. Sisanya ditelan putih pekat yang menggantung di udara. Bambu-bambu tinggi berdiri rapat di kiri dan kanan jalan. Batangnya berderit pelan, seolah bergesekan satu sama lain. Namun anehnya, tidak ada suara angin. Hening. Teramat hening. Pak Rahman memperlambat laju mobil. Tangannya basah oleh keringat. Di depan, jalan mulai bercabang. Kiri dan kanan. Tidak ada papan penunjuk arah. Tidak ada tanda apapun. Hanya dua jalan yang sama-sama gelap. Namun terasa berbeda. Jalan kiri tampak sempit, berbatu, dan menurun sedikit. Kabut di sana terlihat lebih tebal. Jalan kanan lebih lebar, tampak lebih halus, dan dari kejauhan ada cahaya. Cahaya yang berpendar samar, seperti lampu kota. "Pak," bisik Jali, "ini dia pertigaannya." Pak Rahman mengangguk pelan. Ia teringat kata-kata babak setengah baya itu. Kalau ketemu hutan bambu, belok kiri. Namun kini, saat dihadapkan langsung, pilihan itu terasa jauh lebih berat. Di dalam mobil, semua penumpang sudah terbangun. Tak ada lagi yang tidur. Semua mata tertuju ke depan. "Ada lampu di kanan," kata salah satu pemuda. "Iya, kayak kota," tambah yang lain. Ratri ikut melihat. Di balik kabut, di arah kanan, terlihat cahaya berwarna-warni. Seperti lampu gedung, seperti jalan layang, seperti kota modern. Ia tertegun. "Pak, itu kota ya?" bisiknya. Pak Rahman tidak menjawab. Ia hanya menatap lurus. Jantungnya berdetak keras. "Kalau itu kota, berarti itu jalan yang benar dong," kata suami dari pasangan muda. "Iya, masa jalan kiri kayak gitu?" sahut istrinya. "Gelap banget." "Pak, kita ke kanan saja," kata salah satu pemuda. "Lebih masuk akal." Jali menoleh ke Pak Rahman. "Pak." Pak Rahman masih diam. Ia memegang setir erat. Pikirannya kacau. Di satu sisi, logika mengatakan ke kanan. Ada cahaya, ada tanda kehidupan. Di sisi lain, peringatan itu masih terngiang jelas. Belok kiri. Bapak setengah baya itu tiba-tiba angkat bicara. "Jangan ke kanan." Suaranya tenang, tapi tegas. Semua langsung menoleh ke arahnya. "Kenapa, Pak?" tanya Ratri. Bapak itu menatap lurus ke arah kanan. Matanya sedikit menyipit. "Itu bukan kota untuk kalian." Kalimat itu membuat suasana kembali mencekam. "Lalu itu apa?" tanya salah satu pemuda. Bapak itu menjawab pelan. "Itu Saranjana." Nama itu kembali menggema di dalam mobil. Lebih berat dari sebelumnya. Lebih nyata. Pak Rahman merasakan tengkuknya merinding. "Pak," katanya pelan, "kalau saya salah pilih." Bapak itu menoleh. "Kalian tidak akan punya kesempatan kedua." Semua langsung diam. Tidak ada yang berani menyelah. Di luar, cahaya di jalan kanan semakin jelas. Bahkan kini terlihat seperti bangunan tinggi. Jalan layang. Lampu-lampu warna-warni. Indah. Terlalu indah untuk berada di tengah hutan. Beberapa penumpang mulai ragu. "Tapi, kalau itu benar kota," kata salah satu dari mereka, "bagaimana kalau kita malah menjauh dari jalur yang benar?" Tambah yang lain. Ratri menggenggam tangan neneknya. "Nek?" Nenek Mina menutup mata sejenak. Lalu berkata pelan, Kadang, yang terlihat terang belum tentu jalan pulang. Kalimat itu membuat Ratri terdiam. Pak Rahman menarik napas panjang. Ia memejamkan mata sesaat, lalu berbisik, "Bismillah." Tangannya memutar setir ke kiri. Mobil perlahan masuk ke jalan berbatu. Begitu roda menyentuh jalan kiri, sesuatu berubah. Cahaya di kanan seketika redup, seolah menjauh, seolah menolak. Beberapa penumpang langsung menoleh ke belakang, dan apa yang mereka lihat membuat darah mereka terasa membeku. Kota itu menghilang begitu saja dalam hitungan detik. Yang tersisa hanya kabut, gelap, kosong. "Ya Allah," bisik seseorang.
Pak Rahman tidak berani menoleh. Ia terus fokus ke depan. Jalan kiri benar-benar buruk, berbatu, tidak rata. Mobil berguncang keras, namun ia tidak berani berhenti, tidak berani kembali. Di dalam mobil suasana semakin tegang. Tidak ada yang bicara, hanya suara roda yang menghantam batu. Dan nafas yang tertahan. Jali memegang dashboard erat-erat. "Pak, kita benar kan?" Pak Rahman menjawab tanpa menoleh. "Kita cuma bisa percaya." Bapak setengah baya itu kembali bersandar. Namun kali ini ia berkata, "Kalian memilih jalan pulang." Semua sedikit lega, namun rasa takut belum hilang. Karena jalan itu semakin gelap. Kabut semakin tebal. Bahkan lampu depan kini hampir tidak berguna. Beberapa meter di depan hanya hitam. "Pak, saya nggak lihat apa-apa," kata Jali. Pak Rahman memperlambat lagi, namun tetap maju. Ia tahu berhenti bukan pilihan. Di luar, hutan bambu semakin rapat. Beberapa batang tampak melengkung aneh. Beberapa seperti membentuk sesuatu. Namun tak ada yang berani melihat terlalu lama. Tiba-tiba, suara terdengar, pelan. Seperti bisikan. "Pak," bisik Ratri, "dengar nggak?" Semua langsung tegang. "Dengar apa?" tanya seseorang. "Kayak ada yang manggil." Semua langsung diam, mendengarkan. Dan benar, ada suara, sangat pelan. Seperti berasal dari luar mobil. Seperti suara orang memanggil, namun tidak jelas, tidak bisa dimengerti. "Jangan didengar," kata bapak setengah baya itu tegas. Semua langsung menunduk, menutup telinga. Suara itu semakin jelas, seperti mengikuti, seperti mendekat. Namun mobil terus melaju. Pak Rahman menggenggam setir lebih kuat. Ia mulai berdoa dalam hati. Satu-satunya hal yang bisa ia lakukan. Dan tiba-tiba, kabut mulai menipis. Perlahan, sangat perlahan. Cahaya mulai muncul di depan. Bukan cahaya aneh, bukan cahaya kota misterius. Tapi, lampu jalan, biasa, kuning, nyata. "Pak," kata Jali pelan, "lihat." Pak Rahman menyipitkan mata. Di depan terlihat jalan aspal. Mulus, jelas, seperti jalan yang mereka kenal. Ia menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya sejak tadi, dadanya terasa sedikit lega. "Kita keluar," bisiknya. Mobil perlahan naik dari jalan berbatu menuju aspal. Dan saat roda menyentuh jalan itu, suara bisikan di belakang hilang. Begitu saja, sunyi. Namun sunyi yang kali ini tidak menakutkan. Mereka belum sepenuhnya selamat, tapi setidaknya mereka sudah menemukan jalan. Begitu roda mobil elf menyentuh aspal, getaran kasar dari jalan berbatu langsung hilang. Suara gemeretak yang sejak tadi mengganggu berubah menjadi dengungan halus ban di atas jalan yang rata. Pak Rahman menarik napas panjang. Dadanya terasa lebih ringan. Tangannya masih gemetar, tapi setidaknya kini ia bisa melihat jalan dengan jelas. Lampu depan mobil kembali berfungsi normal. Kabut yang tadi pekat kini perlahan memudar, seperti tersapu sesuatu yang tak terlihat. Di kiri kanan, pepohonan masih ada, namun tidak lagi terasa menekan seperti sebelumnya. "Pak," kata Jali pelan, "ini jalan biasa kan?" Pak Rahman mengangguk. "Ya, ini aspal normal." Nada suaranya terdengar lega, meskipun masih tersisa sisa ketegangan. Di belakang, para penumpang mulai berani mengangkat kepala. Beberapa bahkan langsung melihat keluar jendela, memastikan bahwa mereka benar-benar telah keluar dari tempat aneh itu. "Alhamdulillah," bisik ibu dengan tas kain sambil mengusap wajahnya. Salah satu pemuda menarik napas lega panjang. "Gue kira kita bakal nyasar terus." "Iya," sahut temannya. "Tadi itu gila sih." Ratri juga menoleh keluar jendela. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa mengenali sesuatu. Lampu jalan, pohon, tikungan, semuanya terasa familiar. "Pak," katanya tiba-tiba. Pak Rahman langsung menoleh sedikit. "Kenapa, Mbak?" "Ini saya pernah lewat sini." Semua langsung menoleh ke arahnya. "Kamu yakin?" tanya Jali. "Iya," Ratri mengangguk cepat. "Saya sering lewat sini sama teman-teman. Ini jalur menuju kota baru."
Wajah Pak Rahman langsung berubah. Serius? Iya Pak, di depan nanti ada tanjakan kecil, abis itu belok kanan sedikit, terus ada warung kopi biasa. Pak Rahman mempercepat sedikit laju mobil. Matanya kini lebih fokus. Dan benar saja, beberapa ratus meter ke depan muncul tanjakan kecil. Sama seperti yang dikatakan Ratri. Jantungnya berdegup kencang. Betul, gumamnya. Mobil melewati tanjakan itu. Lalu sebuah tikungan kecil. Dan di kejauhan terlihat bangunan sederhana dengan lampu terang. Warung kopi. Biasa. Nyata. Hidup. Pak Rahman hampir tidak percaya. Itu, katanya pelan. Iya Pak, seru Ratri. Itu warung yang saya maksud. Di dalam mobil, suasana berubah drastis. Ketegangan yang sejak tadi menekan perlahan runtuh. Beberapa penumpang bahkan mulai tertawa kecil, seperti orang yang baru saja lolos dari sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Alhamdulillah. Ya Tuhan, kita selamat. Gue beneran kira kita nggak bakal keluar. Pak Rahman tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya malam itu, ia merasa seperti kembali ke dunia yang benar. Namun, bapak setengah baya itu masih diam. Ia memandang keluar jendela, seperti memastikan sesuatu. Ratri memperhatikannya. Pak, katanya pelan, terima kasih ya. Bapak itu menoleh, matanya lebih tenang sekarang. Belum selesai, katanya singkat. Ratri mengernyit. Maksudnya? Namun bapak itu tidak menjawab. Ia hanya kembali diam. Mobil terus melaju. Dan benar, semakin jauh mereka berjalan, semakin banyak tanda kehidupan. Lampu rumah, motor yang lewat, bahkan suara anjing menggonggong dari kejauhan. Semua terasa sangat normal, terlalu normal. Seolah apa yang baru saja mereka alami tidak pernah terjadi. Namun semua tahu, itu nyata, sangat nyata. Beberapa menit kemudian, mereka mulai memasuki wilayah kota. Lampu jalan semakin terang. Bangunan mulai terlihat lebih padat. Dan akhirnya, papan besar muncul di pinggir jalan. Selamat datang di Kota Baru. Semua langsung bersorak lega. Alhamdulillah, ya Allah, akhirnya. Gila, kita beneran keluar. Pak Rahman hampir menitikkan air mata. Ia memperlambat laju mobil. Dadanya terasa sesak, bukan karena takut lagi, tapi karena lega yang terlalu besar. Jali bahkan tertawa kecil sambil menepuk dashboard. Kita selamat, Pak. Pak Rahman hanya mengangguk. Alhamdulillah. Namun di tengah kelegaan itu, Ratri tiba-tiba terdiam. Wajahnya berubah. Nek, katanya pelan. Iya nak. Plastik, tas kresek kita. Nenek Mina mengernyit. Yang mana? Yang isinya baju ganti. Ratri langsung memucat. Tertinggal. Semua langsung menoleh. Tertinggal di mana? Tanya salah satu penumpang. Di tempat tadi. Suasana yang sempat hangat langsung sedikit mendingin. Tempat tadi. Warung itu. Tidak ada yang ingin mengingatnya lagi. Sudahlah Mbak, kata ibu dengan tas kain. Yang penting kita selamat. Ratri terdiam. Namun dalam hatinya ada rasa penasaran yang tidak bisa dijelaskan. Mobil akhirnya masuk ke terminal Kota Baru. Lampu terang, suara orang, suasana ramai. Semuanya terasa sangat kontras dengan apa yang baru saja mereka alami. Mobil berhenti. Pintu dibuka. Satu persatu penumpang turun. Beberapa langsung memeluk keluarga yang menunggu. Beberapa hanya duduk diam, masih mencoba mencerna kejadian tadi. Pak Rahman mematikan mesin. Ia bersandar di kursinya, menatap kosong ke depan. Pak, kata Jali pelan. Iya, kita tadi beneran ke sana ya? Pak Rahman tidak langsung menjawab. Ia merogoh saku celananya, mengeluarkan uang kembalian dari warung tadi. Ia menatapnya. Masih sama, kertas asing. Dengan wajah raja yang tidak dikenal. Ia menyerahkannya ke Jali. Ini bukti. Jali melihatnya. Wajahnya langsung berubah. Pak, ini bukan uang manapun yang saya kenal. Pak Rahman mengangguk pelan. Itu bukan dari dunia kita. Keduanya terdiam. Di luar, terminal tetap ramai. Orang lalu lalang. Suara kendaraan. Semua terasa normal. Tapi bagi mereka, malam itu
akan selalu berbeda. Ratri turun dari mobil bersama neneknya. Ia menoleh sekali lagi ke arah elf, ke arah jalan, ke arah malam. Dan dalam hatinya, ia tahu cerita ini belum selesai. Terminal Kota Baru malam itu ramai seperti biasa. Lampu-lampu terang menyinari area parkir. Suara kendaraan saling bersahutan dan orang-orang lalu lalang dengan kesibukan masing-masing. Suasana yang hidup itu terasa kontras dengan apa yang baru saja dialami oleh para penumpang elf. Namun bagi mereka, keramaian itu terasa jauh, seolah mereka masih membawa sisa dingin dari tempat yang tidak seharusnya. Pak Rahman masih duduk di kursinya, memegang uang kembalian dari warung tadi. Kertas itu terasa aneh di tangannya, bukan hanya karena bentuknya, tapi karena ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Seperti dingin. Jali berdiri di sampingnya. "Pak, kita lapor nggak ini?" tanyanya pelan. "Lapor ke siapa?" jawab Pak Rahman tanpa menoleh. Jali terdiam. Benar juga. Mereka bahkan tidak tahu harus menjelaskan apa. "Kalau dibilang kita masuk ke kota gaib, siapa yang percaya?" lanjut Pak Rahman. Jali menghela nafas. "Iya juga." Pak Rahman menatap uang itu lagi. Gambar wajah di tengah kertas terlihat seperti seorang raja. Mahkota di kepalanya penuh detail. Pakaiannya seperti dari zaman kerajaan lama, tapi bukan kerajaan yang dikenal. Tulisan di sekelilingnya juga asing. Bukan huruf Latin, bukan juga huruf yang ia kenal. "Ini bukan sekedar uang luar negeri," katanya pelan. Lalu, Pak Rahman menatap lurus. "Ini bukan dari dunia kita." Jali merinding. Ia tidak berani membantah. Sementara itu, di luar, Ratri berjalan bersama neneknya menuju pintu keluar terminal. Ia masih diam sejak tadi. Pikirannya penuh tentang warung itu, tentang perempuan berkebaya, tentang suara di hutan bambu, dan sekarang tentang tas kresek yang tertinggal. "Nek," katanya pelan. "Iya nak, kita tadi benar-benar hampir tidak kembali ya?" Nenek Mina mengangguk pelan. Kalau kita salah pilih jalan, ia tidak melanjutkan. Namun Ratri mengerti. Ia menggenggam tangan neneknya lebih erat. Di dalam hatinya muncul satu perasaan yang aneh. Bukan hanya takut, tapi juga penasaran. Beberapa penumpang lain juga belum benar-benar pulang. Mereka masih berkumpul di dekat mobil seperti belum siap berpisah. "Gue masih gak percaya sih," kata salah satu pemuda. "Iya, kayak mimpi," sahut yang lain. "Tapi kalau mimpi, ini apa?" katanya sambil menunjukkan tangannya yang masih gemetar. Semua tertawa kecil. Namun, tawa itu tidak sepenuhnya lepas. Masih ada sisa ketegangan. Bapak setengah baya itu turun terakhir. Ia berdiri di dekat pintu mobil, memandang ke arah jalan masuk terminal. Seperti memastikan sesuatu. Ratri melihatnya. Ia mendekat. "Pak," katanya pelan. Bapak itu menoleh. "Iya? Terima kasih ya. Kalau bukan karena Bapak." Bapak itu tersenyum tipis. "Kalian yang memilih jalan sendiri." Ratri mengernyit. "Maksudnya?" "Setiap orang diberi pilihan," kata Bapak itu. "Tapi tidak semua orang berani memilih yang tidak terlihat benar." Ratri terdiam. Ia teringat. Jalan kanan yang terang dan jalan kiri yang gelap. "Pak," katanya lagi. "Itu tadi benar saran Jana?" Bapak itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Ratri beberapa detik, lalu berkata, "Kalau kamu tidak ingin kembali ke sana," jeda sejenak, "jangan cari." Kalimat itu membuat Ratri terdiam, namun justru semakin membuatnya ingin tahu. "Pak, Bapak tahu banyak tentang itu ya?" Bapak itu tersenyum tipis. "Terlalu banyak." "Bapak tinggal di sini?" "Tidak." "Lalu Bapak..." "Sudah malam," potong Bapak itu pelan. "Kalian sebaiknya pulang." Ratri masih ingin bertanya, namun sebelum ia sempat melanjutkan, Bapak itu sudah berjalan pergi, masuk ke keramaian, dan dalam hitungan detik menghilang, seperti tidak pernah ada. Ratri berdiri diam. Ia merasakan hal yang sama seperti tadi, kehilangan sesuatu yang penting. Pak Rahman akhirnya turun dari mobil. Ia menghampiri kelompok penumpang. "Semua sudah sampai ya?" katanya. Semua mengangguk. "Terima kasih Pak," kata salah satu dari mereka. "Iya Pak, hati-hati di jalan."
Pak Rahman tersenyum tipis. Namun senyumnya tidak sepenuhnya lepas. Kalau nanti ada yang tanya, katanya pelan. Semua menoleh. Kita lewat jalur biasa saja. Beberapa orang langsung mengangguk. Mereka mengerti. Tidak semua hal bisa diceritakan. Tidak semua hal akan dipercaya. Dan tidak semua hal aman untuk dibicarakan. Setelah semua penumpang pergi, terminal mulai sepi. Hanya tersisa beberapa kendaraan. Jali duduk di kursi depan. Pak Rahman masih berdiri di luar, menatap mobil. "Pak," kata Jali. "Iya, kita masih lanjut narik besok?" Pak Rahman terdiam. Ia memandang jalan. Gelap, normal. Namun kini ia tahu, tidak semua jalan seperti yang terlihat. "Kita istirahat dulu," katanya akhirnya. Jali mengangguk. "Iya, Pak." Pak Rahman kembali masuk ke mobil. Ia duduk, menatap setir. Lalu, perlahan, mengeluarkan uang itu lagi. Ia menatapnya lebih lama. Dan untuk sesaat, ia merasa wajah raja di kertas itu seperti menatap balik. Pak Rahman langsung menarik tangannya. "Ah, perasaan saja," gumamnya. Ia memasukkan uang itu kembali ke saku. Namun ia tidak tahu bahwa benda itu bukan sekadar kenang-kenangan. Dan malam itu, di tempat lain, di balik hutan bambu, di kota yang tidak terlihat, sesuatu sedang menyadari bahwa mereka telah keluar, dan sesuatu itu tidak suka. Pagi hari di Kota Baru terasa seperti hari biasa. Matahari terbit perlahan di balik bangunan, suara kendaraan mulai ramai dan aktivitas masyarakat berjalan seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Tidak ada tanda-tanda bahwa semalam di balik jalur yang sama ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Namun bagi Ratri, semuanya terasa berubah. Ia duduk di teras rumahnya, memandangi jalan kecil di depan. Secangkir teh hangat di tangannya sudah lama dingin tanpa ia sadari. Pikirannya masih terjebak di malam tadi. Warung itu, perempuan berkebaya, hutan bambu, dan kota yang menghilang. "Tri," suara kakaknya Arga membuyarkan lamunannya. "Dari tadi bengong saja, kenapa?" Ratri menoleh pelan. "Mas, iya? Kamu percaya nggak kalau ada kota yang nggak ada di peta, tapi ada?" Arga tertawa kecil. "Kamu kebanyakan nonton film." Ratri menggeleng. "Aku serius." Melihat wajah adiknya yang tidak bercanda, Arga berhenti tersenyum. "Kamu kenapa?" tanyanya lebih serius. Ratri menarik napas panjang. Lalu, ia menceritakan semuanya. Dari awal perjalanan, warung aneh di tengah hutan, orang-orang yang diam, perempuan yang memperingatkan, penumpang misterius. Hutan bambu dan kota dengan lampu warna-warni. Arga mendengarkan tanpa menyela. Semakin lama, wajahnya berubah. Tidak lagi meremehkan. "Dan kamu bilang," katanya pelan setelah Ratri selesai. "Itu namanya Saranjana?" Ratri mengangguk. Arga terdiam. Ia tampak berpikir. "Kamu pernah dengar?" tanya Ratri. Arga mengangguk pelan. "Pernah, tapi cuma cerita." "Cerita apa?" "Katanya di daerah sini memang ada kota gaib. Namanya Saranjana. Tapi nggak semua orang bisa lihat." Ratri menelan ludah. "Terus, yang bisa masuk biasanya karena diizinkan atau karena salah jalan." Kalimat itu membuat Ratri merinding. Salah jalan. Ia mengingat malam tadi. Jika mereka memilih kanan, apa yang akan terjadi? "Mas," katanya pelan, "kalau seseorang sudah masuk, bisa keluar lagi?" Arga menatapnya. "Jarang." Jawaban itu membuat jantung Ratri berdegup lebih cepat. "Tapi kamu keluar," lanjut Arga. "Berarti kamu beruntung." Ratri terdiam. Beruntung? Atau dilepaskan? Siang itu, rasa penasaran Ratri tidak berkurang, justru semakin kuat. Terutama ketika ia teringat sesuatu. Tas kresek yang tertinggal di dekat WC. "Mas," katanya tiba-tiba. "Ya, aku mau ke sana lagi." Arga langsung menatapnya tajam. "Kamu serius?" "Iya." "Untuk apa?" "Ambil tas itu." Arga menghela nafas panjang. "Tri, itu bukan tempat biasa." "Aku tahu."
Terus kamu masih mau ke sana? Ratri menatap kakaknya. Matanya serius. Aku harus tahu. Arga terdiam. Ia tahu sifat adiknya. Kalau sudah penasaran, tidak akan berhenti. Kita pergi siang, kata Ratri. Biar terang. Arga berpikir sejenak. Lalu mengangguk pelan. Baik, tapi kita cuma sampai batas jalan yang aman. Ratri tersenyum tipis. Iya. Namun dalam hatinya, ia tahu, ia ingin lebih dari itu. Mereka berangkat siang hari, menggunakan motor, menyusuri jalan yang sama dengan jalur semalam. Namun kali ini, semuanya terasa berbeda. Tidak ada kabut, tidak ada keheningan aneh, tidak ada perasaan diawasi. Hanya jalan biasa, hutan biasa. Ini jalurnya? Tanya Arga. Iya, jawab Ratri sambil melihat sekitar. Mereka terus berjalan, melewati tikungan, melewati tanjakan, dan akhirnya mereka sampai di satu titik. Ratri langsung mengenali tempat itu. Mas, di sini. Arga menghentikan motor. Kenapa? Semalam warungnya di sini. Arga melihat sekeliling. Kosong. Hanya hutan. Tidak ada bangunan. Tidak ada lampu. Tidak ada apa-apa. Kamu yakin? Ratri mengangguk. Aku ingat betul. Arga turun dari motor. Ia berjalan sedikit ke depan, meneliti tanah. Tidak ada bekas bangunan. Tidak ada tanda bahwa tempat itu pernah digunakan. Tri, katanya pelan. Ini cuma hutan. Ratri menggeleng. Enggak. Ia berjalan ke arah kiri, menuju area yang ia ingat sebagai WC. Langkahnya pelan, matanya menyapu sekitar. Dan tiba-tiba, ia berhenti. Mas, apa? Ratri menunjuk ke depan. Arga mendekat. Di sana, di antara batang-batang bambu, ada sesuatu. Sebuah tas kresek, putih, tergantung di salah satu dahan bambu. Bergoyang pelan, padahal tidak ada angin. Arga langsung merinding. Itu. Ratri mendekat perlahan. Jantungnya berdegup keras. Tangannya gemetar. Namun ia tetap melangkah. Sampai akhirnya, ia berdiri tepat di depan tas itu. Ia meraihnya. Dan benar, itu tas miliknya. Isinya masih lengkap. Baju nenek, semua masih ada. Mas, bisiknya. Ini benar. Arga tidak menjawab. Ia hanya menatap sekeliling. Wajahnya tegang. Tri, kita pulang. Tunggu. Ratri menoleh ke dalam hutan bambu. Untuk sesaat, ia merasa ada sesuatu di sana. Mengawasi, menunggu, dan mengundang. Tri, suara Arga lebih tegas. Ratri tersadar. Iya, ia langsung berbalik. Namun sebelum pergi, ia sempat melihat sekali lagi ke dalam hutan. Dan untuk sepersekian detik, ia merasa melihat bayangan. Seperti seseorang berdiri di antara bambu. Diam, menatapnya. Ratri langsung menarik nafas cepat. Ayo mas, kita pulang. Mereka segera naik motor dan meninggalkan tempat itu. Namun mereka tidak tahu bahwa sejak Ratri mengambil tas itu, ia telah membawa sesuatu pulang. Bukan hanya benda, tapi perhatian. Perjalanan pulang terasa jauh lebih cepat. Motor yang dikendarai Arga melaju tanpa hambatan, meninggalkan hutan bambu di belakang mereka. Matahari masih tinggi, sinarnya terang dan hangat, berbanding terbalik dengan dingin yang sempat mereka rasakan di tempat itu. Namun meski siang begitu jelas, perasaan Ratri tidak sepenuhnya tenang. Ia memeluk tas kresek di pangkuannya, seolah takut benda itu hilang lagi. Sesekali ia menoleh ke belakang, ke arah jalan yang mereka lewati tadi. Kosong, tidak ada apa-apa, tidak ada bayangan, tidak ada sosok. Namun entah kenapa, ia tetap merasa diawasi. Tri, kata Arga tanpa menoleh. Kamu kenapa dari tadi lihat ke belakang terus? Ratri terdiam sejenak. Enggak, cuma perasaan saja. Arga tidak langsung menjawab. Ia sendiri juga merasakan sesuatu sejak mereka meninggalkan hutan itu. Seperti ada yang mengikuti.
Tapi ia memilih diam, tidak ingin membuat Ratri semakin takut. Mereka sampai di rumah menjelang sore. Suasana rumah terasa normal. Ibu mereka sedang memasak di dapur. Aroma bawang goreng memenuhi udara. "Kalian dari mana?" tanya ibunya saat melihat mereka masuk. "Jalan sebentar, Bu," jawab Arga santai. Ratri langsung masuk ke kamar, masih membawa tas kresek itu. Ia menutup pintu pelan, duduk di tempat tidur, lalu menatap tas itu. Untuk sesaat, ia ragu. Haruskah ia membukanya? Namun rasa penasaran mengalahkan segalanya. Ia membuka perlahan. Isinya masih sama. Baju nenek, handuk kecil, tidak ada yang berubah. Ratri menghela napas lega. Mungkin aku cuma terlalu kepikiran. Ia pas senyum tipis. Namun saat ia hendak menutup tas, ia berhenti. Tangannya membeku. Ada sesuatu yang tidak ia ingat sebelumnya. Di dalam tas itu terselip selembar kertas. Bukan miliknya. Ratri mengernyit. Ini apa? Ia mengambil kertas itu. Bahannya berbeda. Lebih tebal, lebih kasar. Mirip seperti uang. Jantungnya langsung berdegup kencang. Ia membuka lipatan kertas itu. Dan saat melihat isinya, nafasnya tercekat. Wajah raja, mahkota, tulisan asing. Persis seperti yang diceritakan Pak Rahman. Uang itu. Uang dari tempat itu. Ini kok bisa? Bisiknya. Ia yakin ini bukan miliknya. Dan bukan milik neneknya. Berarti ini berasal dari sana. Dari Saranjana. Tangan Ratri mulai gemetar. Ia menatap uang itu lama. Dan untuk sesaat, ia merasa wajah di uang itu tersenyum. Ratri langsung menjatuhkan kertas itu ke lantai. Enggak mungkin. Ia mundur perlahan. Nafasnya memburu. Namun beberapa detik kemudian, ia memaksakan diri untuk mengambilnya kembali. Ini cuma perasaan. Ia melipat kertas itu dengan cepat, lalu menyimpannya di dalam laci meja. Seolah dengan begitu, semuanya akan selesai. Malam tiba. Rumah mulai sunyi. Ratri berbaring di tempat tidur. Lampu kamar dimatikan. Hanya cahaya dari luar jendela yang masuk samar. Ia mencoba tidur, namun pikirannya tidak berhenti. Tentang uang itu, tentang perempuan di WC, tentang bayangan di hutan bambu, dan tentang perasaan bahwa sesuatu telah berubah. Beberapa menit berlalu. Lalu, Ratri mulai mendengar sesuatu. Pelan, sangat pelan. Seperti suara langkah di luar kamar. Ia membuka mata, menahan nafas. Suara itu berhenti. Sunyi. Cuma perasaan, bisiknya. Ia memejamkan mata lagi. Namun, tak lama, suara itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas. Langkah kaki. Pelan, mendekat. Ratri langsung bangun, duduk di tempat tidur. Matanya menatap pintu kamar. Gelap, tidak ada siapa-siapa. "Mas?" panggilnya pelan. Tidak ada jawaban. "Ibu?" Tetap tidak ada. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu. Jantung Ratri berdetak sangat keras. Ia hampir bisa mendengarnya sendiri. Dan kemudian, tok, suara ketukan. Satu kali, pelan. Ratri membeku. Ia tidak berani bergerak. "Siapa?" tanyanya dengan suara bergetar. Tidak ada jawaban. Hanya hening beberapa detik. Lalu, tok, tok, 2 ketukan. Lebih jelas, lebih dekat. Ratri menutup mulutnya. Ia ingin memanggil Arga, tapi suaranya seperti tertahan. Dan tiba-tiba, dari bawah pintu, terlihat bayangan. Seperti ada seseorang berdiri di luar. Namun bayangan itu tidak bergerak. Tidak seperti bayangan manusia biasa. Lebih panjang, lebih tidak wajar. Air mata mulai mengalir di pipi Ratri. Ia berbisik pelan, "Pergi!" Namun bayangan itu tidak berubah, tidak bergerak, hanya diam, menunggu. Dan saat itu, Ratri teringat sesuatu.
ucapan bapak setengah bayar itu. Kalau kamu tidak ingin kembali ke sana, jangan cari. Ratri memejamkan mata. Tubuhnya gemetar. Dan untuk pertama kalinya, ia menyadari ia mungkin sudah terlambat. Di dalam laci meja, kertas itu perlahan bergerak sendiri. Ratri tidak tidur semalaman. Ia duduk bersandar di sudut tempat tidur, selimut ditarik hingga ke dada, matanya terus tertuju pada pintu kamar. Bayangan di bawah pintu itu sempat menghilang menjelang subuh, namun rasa takutnya tidak ikut pergi. Ketukan itu, suara angka itu, terasa terlalu nyata untuk sekadar mimpi. Saat cahaya pagi mulai masuk melalui celah jendela, barulah tubuhnya sedikit rileks. Suara aktivitas di luar kamar mulai terdengar. Ibunya di dapur, suara televisi dari ruang tengah, dan langkah kaki Arga. Dunia kembali normal. Atau setidaknya, terlihat normal. Ratri membuka pintu perlahan. Koridor rumah kosong. Tidak ada siapa-siapa. Ia melihat ke arah lantai. Tidak ada jejak. Tidak ada tanda bahwa seseorang pernah berdiri di sana. "Tri," suara ibunya memanggil. "Sarapan dulu." "Iya, Bu," jawabnya pelan. Ia berjalan keluar kamar dengan langkah ragu. Setiap sudut rumah terasa sedikit berbeda. Seperti lebih sempit, lebih sunyi, lebih memperhatikan. Di meja makan, Arga sudah duduk. "Kamu kenapa?" tanyanya saat melihat wajah Ratri pucat. Ratri duduk pelan. "Aku nggak bisa tidur." "Kenapa?" Ratri ragu. Namun akhirnya ia berkata, "Tadi malam ada yang ketuk pintu kamarku." Arga langsung menatap serius. "Siapa?" "Aku nggak tahu." "Terus?" "Ada bayangan di bawah pintu." Arga terdiam. Ia tidak langsung menjawab. "Mas," suara Ratri semakin pelan. "Aku rasa ini bukan kebetulan." Arga menghela napas panjang. "Kamu masih simpan barang dari sana?" Pertanyaan itu membuat Ratri membeku. Ia teringat. Uang itu di dalam laci. "Iya," jawabnya pelan. Arga langsung berdiri. "Ambil sekarang." Ratri mengangguk. Mereka berdua berjalan ke kamar. Ratri membuka laci. Tangannya sedikit gemetar. Ia mengambil kertas itu, memberikannya ke Arga. Arga melihatnya. Wajahnya langsung berubah. "Ini, iya, aku nemu di dalam tas." Arga menatap lebih dekat. Tulisan asing, gambar raja, kertas yang tidak biasa, dan yang paling aneh, meskipun pagi hari terang, kertas itu tampak seperti tidak terkena cahaya sepenuhnya, seperti menyerapnya. "Kita buang," kata Arga tegas. "Sekarang." Ratri langsung mengangguk. Mereka keluar rumah, menuju tempat sampah di depan. Arga tidak ragu. Ia langsung melempar kertas itu ke dalam. "Sudah," katanya. Namun saat mereka hendak berbalik, angin bertiup. Pelan, namun cukup untuk mengangkat sesuatu. Kertas itu perlahan terbang keluar dari tempat sampah, melayang dan jatuh tepat di depan kaki Ratri. Mereka berdua membeku. Tidak ada angin lagi. Semua diam. "Mas," bisik Ratri. Arga menelan ludah. "Ambil, lalu kita bakar." Ratri menggeleng cepat. "Aku nggak mau pegang." Arga akhirnya mengambilnya. Tangannya terasa dingin saat menyentuh kertas itu. "Ini nggak normal," gumamnya. Mereka masuk kembali ke dalam rumah. Menuju dapur, Arga mengambil korek, menyalakan api, dan mendekatkan kertas itu ke nyala api. Api menyentuh ujung kertas, namun tidak terbakar. Arga mengernyit. Ia mencoba lagi. Lebih lama. Lebih dekat. Namun, kertas itu tetap utuh. Tidak hangus. Tidak berubah. Seolah tidak bisa dihancurkan. "Mas," suara Ratri hampir menangis. "Ini apa?" Arga menarik nafas dalam. Wajahnya serius.
Kita tidak bisa sembarangan. Ia mematikan api, menatap kertas itu. Kita harus cari orang yang tahu. Siapa? Arga terdiam, lalu berkata, orang tua di kampung sebelah, Pak Darsan. Yang suka cerita hal goib itu. Iya. Ratri langsung mengangguk. Sekarang? Sekarang. Mereka berangkat siang itu juga, menyusuri jalan kecil menuju desa di pinggir hutan. Rumah Pak Darsan sederhana, tua, namun terasa tenang. Berbeda dengan tempat yang mereka datangi kemarin. Pak Darsan adalah lelaki tua berusia sekitar 60 tahun. Matanya tajam, sorotnya dalam, seperti orang yang sudah melihat banyak hal. Masuk, katanya saat melihat mereka. Ratri dan Arga duduk. Tanpa banyak basa-basi, Arga langsung menunjukkan kertas itu. Pak Darsan tidak langsung menyentuhnya. Ia hanya melihat beberapa detik. Lalu, wajahnya berubah. Kalian dari mana dapat ini? Saya, kata Ratri pelan, dari hutan bambu. Pak Darsan menutup mata sejenak, seperti memastikan sesuatu. Lalu ia berkata, kalian sudah disentuh. Ratri langsung merinding. Maksudnya? Pak Darsan membuka mata. Ini bukan sekadar benda. Ia menunjuk kertas itu. Ini undangan. Undangan? Ulang Arga. Pak Darsan mengangguk. Kalau kalian membawa ini, artinya mereka tahu kalian. Mereka siapa? Pak Darsan menatap mereka satu persatu. Saranjana. Nama itu kembali menggema. Namun kali ini lebih berat, lebih nyata, lebih dekat. Ratri menggenggam tangannya sendiri. Pak, bagaimana caranya supaya ini berhenti? Pak Darsan tidak langsung menjawab. Ia hanya berkata pelan, kalian sudah pulang. Lalu menatap kertas itu. Tapi belum sepenuhnya. Suasana menjadi sangat sunyi. Dan untuk pertama kalinya, Ratri merasa perjalanan ini belum benar-benar selesai. Suasana di rumah Pak Darsan terasa berat. Bukan karena gelap atau menyeramkan, tetapi karena apa yang dikatakannya. Kata-katanya seperti membuka sesuatu yang selama ini hanya terasa samar di benak Ratri dan kini menjadi nyata. Kalian sudah pulang, tapi belum sepenuhnya. Ratri menelan ludah. Tangannya terasa dingin. Pak, suaranya pelan. Maksudnya, saya masih terikat dengan tempat itu. Pak Darsan tidak langsung menjawab. Ia mengambil kertas itu dengan hati-hati, lalu meletakkannya di atas meja kayu di antara mereka. Kalian pernah mendengar istilah dipanggil? Tanyanya. Arga mengangguk pelan. Pernah. Kalau orang tersesat di tempat gaib, biasanya karena dua hal, lanjut Pak Darsan. Entah mereka tanpa sengaja membuka jalan, atau memang dipanggil. Ratri langsung teringat malam itu. Warung, perempuan berkebaya, sosok yang memperingatkan. Kalau kami dipanggil, katanya pelan, kenapa kami dilepaskan? Pak Darsan menatapnya. Karena tidak semua yang masuk diinginkan untuk tinggal. Jawaban itu justru membuat Ratri semakin bingung. Lalu uang ini? Pak Darsan menyentuh kertas itu. Sekilas, lalu menarik tangannya. Ini tanda. Tanda apa? Bahwa kalian sudah terlihat. Sunyi. Tidak ada yang berbicara selama beberapa detik. Arga akhirnya bertanya. Pak, apakah ini berbahaya? Pak Darsan menarik napas dalam. Kalau dibiarkan, iya. Ratri merasakan jantungnya berdegup lebih cepat. Semalam, katanya pelan, ada yang ketuk pintu kamar saya. Pak Darsan langsung menatapnya tajam. Jam berapa? Sekitar tengah malam. Pak Darsan mengangguk pelan. Itu bukan kebetulan. Ratri menggenggam ujung bajunya. Terus, apa yang akan terjadi? Pak Darsan bersandar sedikit. Kalau ikatan ini tidak diputus, mereka akan terus mendekat. Untuk apa? Tanya Arga. Pak Darsan tidak langsung menjawab. Ia hanya berkata, untuk membawa kembali. Kalimat itu membuat udara terasa lebih berat.
Ratri hampir tidak bisa bernapas. Maksudnya, saya akan ditarik ke sana lagi? Bisa. Bagaimana caranya? Pak Darsan menatapnya. Lewat mimpi, lewat bayangan, atau lewat kesempatan. Ratri langsung teringat. Hutan bambu, tas kresek, dan bayangan yang ia lihat. Pak, kesempatan kedua. Kami harus melakukan apa? Pak Darsan menatap kertas itu lagi. Pertama, benda ini tidak boleh disimpan di rumah. Kenapa? Karena ini seperti pintu kecil. Ratri merinding. Pintu? Iya, selama ini ada di dekat kalian, mereka tahu kalian di mana. Arga langsung berdiri. Kita buang saja jauh-jauh. Pak Darsan menggeleng. Tidak bisa sembarangan. Kenapa lagi, Pak? Karena ini bukan benda biasa. Kalau dibuang tanpa cara, bisa kembali lagi. Ratri dan Arga langsung saling pandang. Mereka sudah melihat sendiri itu terjadi. Lalu bagaimana, Pak? Tanya Ratri. Pak Darsan berpikir sejenak. Lalu berkata, kita harus mengembalikannya. Ratri langsung terkejut. Ke sana? Pak Darsan mengangguk. Iya. Enggak. Ratri langsung menolak. Saya nggak mau ke sana lagi. Pak Darsan menatapnya tenang. Kalian tidak harus masuk. Lalu, cukup sampai batasnya. Batas, hutan bambu. Ratri terdiam. Ia kembali teringat tempat itu. Di sana, kalian harus mengembalikan ini. Dan itu cukup, tanya Arga. Pak Darsan menggeleng pelan. Tidak, semua kembali tegang. Kalian juga harus menutup jalannya. Bagaimana caranya? Pak Darsan mengambil sesuatu dari dalam laci. Sebuah kain kecil. Di dalamnya ada beberapa benda. Daun kering, benang merah, dan serbuk seperti abu. Ini, katanya. Nanti saya jelaskan. Ratri memandang benda itu. Ia tidak sepenuhnya mengerti. Namun satu hal ia tahu. Ini bukan sekedar urusan logika lagi. Pak, katanya pelan. Kalau kami gagal? Pak Darsan menatapnya. Untuk pertama kalinya, raut wajahnya sedikit berubah. Jangan sampai gagal. Jawaban itu cukup. Tidak perlu penjelasan tambahan. Mereka pulang sore itu. Langit mulai menguning. Angin berhembus pelan. Namun suasana terasa berbeda. Lebih berat. Seperti waktu mulai menekan. Mas, kata Ratri di perjalanan pulang. Iya. Aku takut. Arga mengangguk. Aku juga. Tapi kita harus pergi lagi ya. Iya. Mereka terdiam. Motor terus melaju. Dan tanpa mereka sadari, di kejauhan, di antara pepohonan, ada sesuatu yang mengikuti. Tidak terlihat jelas, namun selalu ada. Malam itu, Ratri mencoba tidur lebih awal. Namun kali ini, ia tidak mematikan lampu. Ia duduk di tempat tidur, menatap pintu, menunggu. Dan benar saja, menjelang tengah malam, suara itu kembali. Langkah, pelan, mendekat, berhenti. Di depan pintu, Ratri menahan napas. Namun kali ini, tidak ada ketukan. Hanya suara napas. Dari luar. Pelan. Dekat. Seolah seseorang berdiri tepat di balik pintu. Menunggu. Ratri menggenggam selimutnya. Ia berbisik pelan. Besok, aku kembalikan. Dan untuk sesaat, suara di luar berhenti. Seperti mengerti. Di dalam laci, tempat kertas itu tadi disimpan. Kosong. Pagi itu terasa berbeda. Langit memang cerah. Matahari bersinar seperti biasa.
Namun bagi Ratri, semuanya terasa lebih sunyi dari biasanya. Bahkan suara burung pun seperti jauh, tidak jelas, seolah dunia sedang menahan napas. Ia berdiri di depan rumah bersama Arga. Di tangan Arga ada kain kecil dari Pak Darsan. Di dalamnya masih tersimpan benda-benda yang akan digunakan nanti. Namun satu hal membuat Ratri gelisah. "Mas," katanya pelan. "Iya? Uangnya?" Arga mengangguk. "Aku sudah simpan di tas." Ratri menarik napas panjang. Semalam, kertas itu menghilang dari laci. Dan pagi ini, muncul kembali. Terlipat rapi, di atas meja kamar. Seolah memang tidak pernah pergi. "Dia mau ikut," bisik Ratri. Arga tidak menjawab. Namun wajahnya menunjukkan hal yang sama. Ia juga mengerti. Mereka berangkat menjelang siang. Motor melaju menuju jalur hutan. Jalanan masih sama seperti kemarin. Terang. Tidak ada tanda-tanda aneh. Namun semakin mendekat, perasaan itu kembali muncul. Dingin, perlahan, merayap. "Mas," kata Ratri. "Iya? Kamu ngerasain?" Arga mengangguk pelan. "Iya?" Mereka tidak bicara lagi. Motor terus melaju. Sampai akhirnya, mereka sampai di titik itu. Hutan bambu, tinggi, rapat, dan diam. Sangat diam. Angin bertiup pelan. Namun batang-batang bambu itu tidak bergerak. Ratri turun dari motor. Kakinya terasa berat, seolah tanah di sana menahannya. "Tri," kata Arga, "kita jangan lama-lama." Ratri mengangguk. Ia menatap ke dalam hutan. Gelap, padahal siang hari. Seperti ada lapisan bayangan yang tidak bisa ditembus. "Di sini," katanya pelan, "tempatnya." Arga membuka tas, mengeluarkan kertas itu. Kertas asing, dengan wajah raja. Namun kali ini, wajah itu tampak berbeda. Lebih jelas, lebih hidup. Ratri menahan nafas. "Ayo cepat," kata Arga. Ia berjalan mendekati batas bambu. Tidak masuk, hanya sampai pinggir. Seperti yang dikatakan Pak Darsan. "Di sini saja," katanya. Ratri berdiri di sampingnya. Jantungnya berdetak sangat keras. Arga meletakkan kertas itu di tanah, tepat di antara akar bambu. Dan saat kertas itu menyentuh tanah, sesuatu berubah. Angin berhenti, suara hilang, dan hutan bambu itu seperti hidup. Batang-batangnya bergetar pelan. Bukan karena angin, tapi seperti bergerak sendiri. Ratri langsung mundur satu langkah. "Mas, tenang." Namun suara Arga juga tidak setenang itu. Ia membuka kain kecil dari Pak Darsan, mengambil serbuk abu. "Sekarang," katanya. Ia menaburkan serbuk itu di sekitar kertas, lalu mengambil benang merah, dan meletakkannya melingkar, seperti membatasi sesuatu. Ratri memperhatikan. Tangannya gemetar. "Ini cukup." Arga menjeleng. "Masih satu lagi." Ia mengambil daun kering, lalu membakarnya sedikit dengan korek. Daun itu mengeluarkan asap tipis. Namun aromanya aneh. Tidak seperti daun biasa. Lebih seperti bau tanah basah yang lama tertutup. Arga mengibaskan asap itu ke arah kertas. Dan saat itu, suara terdengar. Pelan. Dari dalam hutan. Seperti bisikan. Ratri langsung menoleh. "Mas, dengar nggak?" Arga mengangguk. "Jangan lihat ke dalam." Namun Ratri sudah terlanjur melihat. Di antara batang bambu ada sesuatu. Bayangan. Samar. Seperti seseorang berdiri. Diam. Menatap. Ratri membeku. Matanya tidak bisa berpaling. Bayangan itu perlahan mendekat. Tidak berjalan, namun semakin jelas. Dan saat itu, Ratri menyadari
Itu perempuan berkebaya yang ia temui di WC. Wajahnya sama, namun kini lebih pucat, lebih dingin. Perempuan itu menatap Ratri, lalu tersenyum. Namun kali ini, senyumnya berbeda. Bukan peringatan, tapi ajakan. "Tri," bisiknya. Ratri langsung terkejut. Ia tidak sadar. Ia melangkah maju. 1 langkah menuju hutan. "Tri," suara Arga membentaknya. Ratri tersadar. Ia berhenti. Napasnya memburu. "Aku hampir..." Arga langsung menarik tangannya. "Jangan lihat." Namun suara itu masih ada. "Tri," lebih jelas, lebih dekat. Ratri menutup telinganya. Namun suara itu tidak berasal dari luar, tapi dari dalam kepalanya. "Mas, aku gak kuat." Arga menggenggam tangannya erat. "Fokus." Ia kembali ke kertas. Sedikit lagi. Ia menaburkan sisa serbuk dan berkata dengan suara tegas, "Kami kembalikan apa yang bukan milik kami." Suara itu menggema, dan seketika angin kencang berhembus. Bambu-bambu bergoyang, keras, seperti marah. Kertas itu bergetar, lalu perlahan tenggelam, masuk ke tanah, seperti diserap. Ratri terkejut. "Mas, itu..." Arga tidak menjawab. Ia hanya menarik Ratri menjauh. "Sudah, kita pergi." Namun saat mereka berbalik, suara itu berubah menjadi jeritan, pelan, namun menyayat, seperti sesuatu yang kehilangan. Ratri menoleh sekali lagi, dan untuk terakhir kalinya, ia melihat perempuan itu berdiri di antara bambu, menatapnya tanpa senyum, tanpa ekspresi, hanya diam dan perlahan menghilang. Mereka naik motor dan pergi tanpa menoleh lagi. Namun mereka tahu, apapun yang terjadi tadi bukan akhir, hanya penutup satu pintu. Di belakang mereka, hutan bambu kembali diam. Namun jauh di dalam, sesuatu masih terbangun. Dan kali ini, tidak akan menunggu. Perjalanan pulang terasa jauh lebih ringan. Motor yang dikendarai Arga melaju dengan stabil. Angin siang menerpa wajah mereka dengan hangat, tidak lagi membawa dingin yang menusuk seperti sebelumnya. Untuk pertama kalinya sejak semua kejadian itu dimulai, Ratri bisa bernapas lebih lega. Namun kelegaan itu tidak sepenuhnya utuh. "Mas," katanya pelan di tengah perjalanan. "Iya? Kamu ngerasa beda nggak?" Arga tidak langsung menjawab. Ia memandang lurus ke depan. "Lebih ringan?" "Iya," katanya akhirnya. Tapi, kayak ada yang hilang." Ratri mengangguk pelan. Ia juga merasakan hal yang sama, seperti sesuatu telah dilepaskan, namun juga seperti ada sesuatu yang tertinggal. Mereka sampai di rumah menjelang sore. Suasana rumah terasa normal. Ibu mereka masih sibuk di dapur. Suara televisi menyala seperti biasa. Namun begitu Ratri melangkah masuk, ia berhenti. Perasaannya berubah. Seketika. "Kenapa?" tanya Arga. Ratri tidak menjawab. Ia hanya menatap ke dalam rumah. Ada sesuatu sangat halus, namun berbeda. Seperti rumah itu tidak sepenuhnya kosong. "Tri?" Arga mulai waspada. Ratri menggeleng pelan. "Enggak, mungkin cuma perasaan." Namun langkahnya menjadi lebih hati-hati. Mereka masuk, duduk, berusaha kembali ke rutinitas biasa. Namun suasana itu tetap ada.
tipis, hampir tidak terasa, tapi cukup untuk membuat bulu kuduk merinding. Malam tiba, dan untuk pertama kalinya setelah beberapa hari, Ratri mencoba tidur tanpa rasa takut berlebihan. Ia mematikan lampu, berbaring, menutup mata, menunggu. Tidak ada suara langkah, tidak ada ketukan, tidak ada bayangan. Semua tenang. Ia tersenyum tipis. Sudah selesai, bisiknya. Namun, tepat saat ia mulai terlelap, ia bermimpi. Ia berdiri di hutan bambu, sendirian. Kabut tipis menyelimuti tanah, sunyi. Namun tidak menakutkan, lebih seperti tenang. Tri, suara itu terdengar lagi, namun kali ini tidak menekan, tidak menyeret. Ratri menoleh. Perempuan berkebaya itu berdiri di antara bambu, namun kini wajahnya berbeda, tidak pucat, tidak dingin, lebih manusia. Kamu sudah mengembalikan, katanya pelan. Ratri tidak menjawab, ia hanya menatap. Seharusnya kamu tidak kembali ke sini, lanjut perempuan itu. Aku tidak mau, jawab Ratri. Perempuan itu tersenyum tipis. Kamu tidak selalu punya pilihan. Kalimat itu membuat Ratri kembali tegang. Maksudnya? Perempuan itu melangkah mendekat, langkahnya pelan. Namun kali ini tidak menakutkan. Hutan ini, katanya, bukan hanya jalan. Lalu apa? Ini batas. Ratri mengernyit. Batas antara apa? Perempuan itu menatapnya dalam-dalam. Antara yang terlihat dan yang tidak. Sunyi. Ratri merasakan sesuatu, seperti memahami, namun tidak sepenuhnya. Kenapa aku bisa masuk? Tanyanya. Perempuan itu tersenyum tipis. Karena kamu melihat. Apa? Perempuan itu tidak menjawab. Ia hanya berkata, tidak semua orang yang lewat, benar-benar lewat. Kalimat itu menggantung di udara. Ratri ingin bertanya lagi, namun semuanya mulai memudar. Kabut menebal. Perempuan itu perlahan menghilang. Dan sebelum benar-benar hilang, kamu sudah dilepaskan. Untuk sekarang. Ratri terbangun. Napasnya cepat, keringat dingin di dahinya. Ia langsung duduk, melihat sekeliling. Kamar, normal, tidak ada apa-apa. Ia menghela napas panjang. Hanya mimpi. Namun di dalam hatinya, ia tahu itu bukan sekedar mimpi. Keesokan paginya, Ratri terasa lebih tenang. Tidak ada suara aneh, tidak ada bayangan, tidak ada kejadian ganjil. Hari berjalan normal, seperti sebelum semuanya terjadi. Arga bahkan mulai bercanda lagi. Kayaknya kita sudah bebas, katanya. Ratri tersenyum. Iya, mungkin. Namun jauh di dalam, ia masih mengingat satu kalimat. Untuk sekarang. Sore hari, Ratri duduk di teras, menatap jalan. Angin berhembus pelan, daun bergerak. Semua terlihat biasa. Namun saat itu, ia melihat sesuatu. Di ujung jalan, sesosok orang berdiri, diam, menatap ke arahnya. Jaraknya cukup jauh, namun Ratri merasa ia mengenal sosok itu. Ia berdiri, menyipitkan mata. Namun saat ia mencoba melihat lebih jelas, sosok itu hilang. Begitu saja. Ratri terdiam. Dadanya kembali terasa berat. Ia menelan ludah. Dan untuk pertama kalinya sejak kemarin, ia menyadari, mungkin tidak semua yang dilepaskan benar-benar pergi. Di kejauhan, di balik garis hutan, kabut tipis kembali muncul. Hanya sesaat, namun cukup untuk menunjukkan bahwa batas itu masih ada dan masih bisa terbuka. Hari-hari setelah kejadian itu perlahan kembali seperti biasa. Ratri kembali ke aktivitasnya. Ia membantu di rumah, sesekali keluar bersama teman, bahkan mulai mencoba melupakan semua yang terjadi. Tidak ada lagi suara langka di malam hari, tidak ada ketukan di pintu, tidak ada bayangan yang muncul tiba-tiba. Semuanya tenang, terlalu tenang.
Arga pun mulai yakin bahwa semuanya benar-benar telah berakhir. "Sudah, Tri," katanya suatu sore, "kita sudah menutupnya." Ratri hanya tersenyum kecil. Iya, namun dalam hatinya, ia tidak sepenuhnya yakin. Karena ada satu hal yang tidak hilang. Perasaan itu. Perasaan pernah melihat sesuatu yang tidak seharusnya. Beberapa hari kemudian, Ratri kembali ke kampus. Teman-temannya menyambutnya seperti biasa. Kamu kemarin katanya nyasar ya?" tanya salah satu temannya sambil tertawa. Ratri tersenyum. "Iya, hampir." "Di mana?" "Di hutan." "Seram banget. Ada apa?" Ratri terdiam sejenak. Ia ingin bercerita. Namun ia teringat pesan Pak Rahman. Tidak semua hal harus diceritakan. "Cuma salah jalan saja," katanya akhirnya. Temannya mengangguk, lalu tertawa lagi. Namun, Ratri tahu, itu bukan sekedar salah jalan. Sore itu, sepulang dari kampus, Ratri melewati jalan yang mengarah ke pinggir hutan. Ia tidak berniat ke sana, namun motornya melambat. Seolah ditarik. Ia berhenti, menatap ke arah jalan itu. Sunyi, tidak ada apa-apa. Namun, ia bisa merasakan sesuatu. Seperti ada yang menunggu. Ratri menggeleng cepat. Tidak, ia menyalakan motor kembali dan pergi. Namun, saat ia melaju, ia sempat melihat ke kaca spion. Dan untuk sepersekian detik, ia melihat sesuatu. Bayangan, seperti seseorang berdiri di tengah jalan. Namun saat ia menoleh langsung, tidak ada apa-apa. Ratri menarik napas cepat. "Sudah selesai," bisiknya. Namun kata-kata itu terasa tidak meyakinkan. Malam hari, Ratri duduk di kamar, lampu menyala. Ia membuka buku, mencoba belajar. Namun pikirannya tidak fokus. Ia teringat kembali semua kejadian itu. Warung, penumpang misterius, hutan bambu, kota yang menghilang, dan perempuan berkebaya. Perempuan itu tidak pernah benar-benar menjelaskan, hanya memberi peringatan. Dan kalimat terakhirnya masih terngiang jelas. "Kamu sudah dilepaskan. Untuk sekarang." Ratri menutup bukunya. Ia berjalan ke jendela, membuka sedikit. Angin malam masuk, dingin. Namun tidak seperti dulu, lebih lembut. Ia menatap keluar. Langit gelap, beberapa bintang terlihat. Semuanya normal. Namun, di kejauhan, ia melihat sesuatu. Kabut. Tipis. Hanya sebentar. Lalu hilang. Ratri menatap lebih lama. Tidak ada lagi. Namun ia tahu, itu bukan ilusi. Hari-hari berlalu. Minggu berganti. Kehidupan kembali stabil. Tidak ada gangguan. Tidak ada kejadian aneh. Seolah semuanya benar-benar telah selesai. Namun, perlahan, Ratri mulai menyadari sesuatu. Ia mulai lebih peka. Kadang, ia bisa merasakan tempat yang berbeda. Kadang, ia merasa ada yang memperhatikan, meskipun tidak ada siapa-siapa. Dan kadang, ia melihat bayangan yang tidak dilihat orang lain. Ia mencoba mengabaikannya. Namun tidak bisa, karena semakin ia mengabaikan, semakin jelas. Suatu malam, Ratri bermimpi lagi. Ia berdiri di jalan, bukan hutan bambu, bukan warung, tapi jalan biasa, seperti jalur yang mereka lewati dulu. Di depan ada cahaya, seperti tempat peristirahatan itu. Lampu kuning, sunyi, dan di sana berdiri perempuan itu. Ia tidak bicara, hanya menatap. Ratri tidak bergerak. Ia hanya bertanya, "Kenapa aku masih melihat?" Perempuan itu tersenyum tipis. "Karena kamu sudah tahu jalannya." Ratri terdiam. "Apa aku akan kembali?" Perempuan itu tidak langsung menjawab. Ia hanya berkata, "Tidak semua yang pernah melihat bisa benar-benar lupa." Sunyi. Lalu, perempuan itu melangkah mundur, masuk ke dalam cahaya, dan menghilang. Ratri terbangun.
Kali ini, tidak panik, tidak takut. Ia hanya duduk, berpikir. Dan untuk pertama kalinya, ia menerima bahwa ini bukan sesuatu yang bisa dihapus. Ini adalah sesuatu yang dibawa. Beberapa hari kemudian, Ratri kembali bertemu Pak Darsan. Ia menceritakan semuanya. Pak Darsan mendengarkan, lalu berkata, "Kamu tidak lagi terikat." Ratri mengangguk. "Tapi kamu sudah terbuka." "Terbuka?" "Matamu." Ratri terdiam. "Mulai sekarang," lanjut Pak Darsan, "kamu akan lebih sering melihat hal-hal yang tidak dilihat orang lain." Ratri menelan ludah. Apakah itu berbahaya? Pak Darsan tersenyum tipis. Tidak selalu. Lalu, tergantung kamu. Mau melihat atau tidak. Malam itu, Ratri duduk di teras rumah. Sendiri. Angin berhembus pelan. Langit gelap. Ia menatap ke arah jalan. Diam. Tenang. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak merasa takut. Ia hanya mengerti bahwa dunia ini tidak hanya satu, dan bahwa ia pernah melewati batasnya. Di kejauhan, di balik hutan, kabut tipis muncul sekali lagi, dan di dalamnya sebuah cahaya samar, seperti kota, seperti Saranjana. Namun kali ini Ratri tidak mendekat. Ia hanya menatap, lalu tersenyum tipis dan berpaling. Karena ia tahu, tidak semua jalan harus dilalui, dan tidak semua pintu harus dibuka kembali.